Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar dalam bahaya. Karena ada beberapa contoh nih konkret dan baru saja terjadi sobat sewot, dan kalau ini dibiarkan gitu, maka kejadian ini tentu sangat mengancam keberadaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Ada ya kan, pertama nih, hanya karena Budi Ari dipecat dari kabinet merah putih sobat sewot, ada relawan Jokowi yang kemudian menyerang Presiden Prabowo Subianto, kemudian menuduh Presiden Prabowo membenci Jokowi. Nah, ini susah ya kalau sudah orang sakau dengan kekuasaan gitu. Ada istilah juga overdosis ya, overdosis dengan jabatan sobat sewot. Nah, mereka hilang akal gitu. Jadi ternak Mulyono ya, pembela Jokowi zaman 10 tahun terakhir gitu kan, mereka udah kehilangan akal sehat, hilang kewarasan gitu, tidak menerima fakta bahwa Presiden Prabowo saat ini ya kan, beliau yang presiden gitu, bukan lagi Joko Widodo. Nah, kalau kami sendiri sobat sewot mendukung agar Budi Ari segera ditindaklanjuti proses hukumnya terhadap dugaan yang berseleweran ya, yang mengaitkan dirinya dengan kasus mafia judol, kemudian ada juga kasus fitnah terhadap PDI Perjuangan yang baru saja ya, diviralkan di media sosial oleh kader-kader PDI itu sendiri. Ada seperti misalnya politikus PDI Perjuangan sobat sewot Guntur Romli ya, melalui akun Twitter mengunggah rekaman suara yang diduga milik Menteri Koperasi Budi Ari ya, mantan menteri yang kemudian menuding ada campur tangan Partai Banteng Moncong Putih terkait dugaan permintaan jatah 50% untuk pengamanan situs judi online di lingkungan Kominfo ya, yang kini udah jadi Komdigi kalau nggak salah. Nah, jadi ini udah nggak kemana-mana. Ya, sedang di Budi Ari ini posisinya, nanti kita sampaikan berikut ini sobat sewot, jangan kemana-mana dan tetap di Sewot TV biar nggak penasaran dikirain nanti Sewot TV di buat-buat gitu. Ini dia buat kalian semuanya. Jokowi salah apa dengan kamu Prabowo? Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Oke, baik. Teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum We Love Jokowi, yang telah menjadi ormas nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang Relawan Jokowi, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda, idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami, one man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu Prabowo? Saya bongkar nanti semuanya. Saya udah tinggal. Teman-teman udah ngasih tahu ke saya tuh, udah tenang aja bro, dia yang main. Ya. Jangan dong, jangan ikut-ikutan dong. Mesin saya begitu, kamu.
Buat apa? Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin siapa Kemas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Kenapa? Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Iya. Fakta loh, Alvin Jabar Kemas Tony. Ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya-katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti. Nanti aja. Nanti kalau ada buktinya lebih lengkap udah kita siapin itu. Itu nanti aja kalau yang itu. Tapi yang pasti itu PDI semua, dua-duanya. Saya jengkel karena ini kan mau cuci tangan semuanya. Yang di framing saya. Ngerti nggak? Dan kalian teman-teman media ikut-ikutan. Itu yang bikin saya jengkel. Nggak apa-apanya gitu loh. Itu bener media, tapi kalau yang ini yang kalah dapat media. Apa sih? Ya, kata Tony. Terakhir ini. Yes, oke. Dan saya kira kita masih ngomongin soal menteri yang di reshuffle maupun nantinya juga kita akan bicara menteri-menteri yang baru masuk ya, rame. Tapi mungkin kita bagi-bagi ya nanti. Tapi kali ini saya kira saya ajak Anda semua bersama Mbak Agi ngobrolin Budi Ari. Nah, banyak peristiwanya menarik. Budi Ari ini dulu mantan Menkominfo yang kemudian sekarang jadi Menteri Koperasi, dan pada reshuffle kemarin itu dia digantikan oleh wakilnya yakni kader Gerindra Ferry Juliantono, dan di media sosial heboh banget ya. Saya nggak enak nyebutnya, banyak yang bersyukur gitu loh para netizen ketika akhirnya Budi Ari di reshuffle. Ini sentimen banget sih para netizen itu kan Budi Ari yang bahagia. Iya, betul. Jadi banyak sekali yang bergembira begitu. Biasanya kalau bergembira itu karena selamat ya begitu. Tapi ini bergembira karena mendengar Budi Ari dicopot. Dan banyak sekali di kolom IG-nya gitu Mas Ersu yang mention atau menyebut KPK, kejaksaan, itu terus gitu. Iya, jadi mereka pada berharap bahwa setelah dicopot ini tidak ada halangan lagi buat aparat penegak hukum lah. Ya, baik KPK maupun kejaksaan kalau mau ngambil langkah-langkah hukum terhadap Pak Budi Ari. Karena memang dalam kasus judol misalnya kan nama Budi Ari disebut-sebut oleh para terdakwa gitu, dan disebutkan bahwa dia menerima bagian paling besar ya 50% ya Mbak Agi ya dari fee untuk melindungi melindungi situs-situs judol. Dan soal ini sebenarnya Budi Ari sudah sempat diperiksa loh oleh Baris Krim ya Mbak Agi ya, Mabes Polri. Kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa kalau tidak berlanjut gitu. Dan orang juga menduga-duga waktu itu ya karena kedekatan dia dengan Pak Jokowi, dan kemudian dia juga masih jadi menteri dipertahankan oleh Pak Prabowo kan gitu. Pak Prabowo aja nggak bisa ganti dia, nggak apa-apa lagi kemudian ditersangkakan. Tapi kan sebenarnya kalau dia menjadi tersangka, Pak Prabowo nggak perlu mereshuffle, dia langsung otomatis dia diberhentikan sebagai menteri. Nah sekarang ketika akhirnya Pak Prabowo mencopot dia, berarti kan ini ada sesuatu gitu. Orang menangkap sinyalnya bagaimanapun kan Budi Ari ini adalah salah satu pendukung utamanya Pak Jokowi ya Mbak Agi, karena Projo ini tentu dia salah satu relawan pendukung Jokowi yang cukup besar, dan bahkan beberapa kali melaksanakan kongres ya Mbak Agi, ada raker, kongres dan sebagainya, dan musrah. Ya musrah, pokoknya banyaklah aktivitasnya itu. Dan tadinya kan ini seperti dikatakan oleh siapa ya bendaharanya pada waktu itu ya, saya lupa namanya, disebutkan bahwa mereka ini akan menjadi partai politik kan pada bulan Desember tahun 2024 dan rencananya kongresnya di Solo, dan Pak Jokowi itu digadang-gadang akan menjadi ketua umumnya. Tapi tiba-tiba kasus judol meledak seperti kita tahu ya, kita review sedikit, dan kemudian nama Budi Ari dikait-kaitkan dengan itu, tiba-tiba hilang aja itu wacana soal pembentukan metamorfose dari Projo menjadi relawan menjadi partai politik. Yang terjadi justru Pak Jokowi kemudian menyatakan akan bekerja keras untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang dipimpin oleh anaknya. Jadi kita bisa simpulkan ya ini partai Projo itu sudah tertiup angin gitu ya, udah berlalu bersama angin, kira-kira gitu ya Mbak, Gone with the Wind gitu ya kalau nama judul film dulu. Iya, pastinya demikian. Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu ya, dia ketika ditanya oleh wartawan apakah dia akan masuk PSI atau bagaimana,
dan dia mengatakan dia tegak lurus kepada Prabowo. Prabowo memerintahkan dia masuk kemana, dia akan bersedia Ya, begitu. iya. Dan Jadi ya artinya iya, masuk Gerindra juga bersedia ya. Masa betul. bersedia masuk Gerindra masih di reshuffle gitu loh. Iya, dia udah Iya. mengatakan demikian.